Umur 19 tahun saya sudah dikejar-kejar banyak orang untuk dibunuh. Astaga Tuhan. Saya dikejar untuk dibunuh karena saya viral dulu waktu bahas isu Naisha. Saya dilempar orang. Kamu tahu orang-orang terdekat saya itu menyerahkan saya untuk dipersekusi. Saya lari ke sana kemari. Apakah saya tidak takut? Saya takut. Apakah saya tidak cemas? Saya cemas. Tapi saya punya iman bahwa saya menderita. Itu karena saya tahu bahwa Tuhan itu tahu saya bisa melewatinya. Dan lihat saya sekarang. Saya bisa berbicara dengan kamu karena saya berhasil melaluinya. Apalagi kamu. Gitu loh. Kalau saya bisa berbicara dengan kamu, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang mengandalkan Dia. Makanya ada tertulis, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kamu juga harus. Kak, sama ini loh Kak, kadang kan suka mikir juga ya kan, kenapa ya orang yang di luar dari kita Kristen, orang yang gak mengenal Tuhan, kenapa ya lebih beruntung daripada kita? Kita yang lebih berpengharapan, yang lebih percaya Tuhan, tapi kita gak merasakan yang kayak mereka rasakan. Ya, karena itu dunia. Ketika kamu dekat dengan, ketika setan menawari kamu untuk mengikuti dia memberikan kamu banyak hal, enggak? Oke. Tapi ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, setan itu berusaha menarik dan menyiksa kamu agar kamu nggak nyaman ikut Tuhan, sehingga kamu mengikuti dia dengan kenyamanan yang dia tawarkan. Jadi semakin kamu dekat dengan Tuhan, kamu pasti semakin menderita. Trust me. Kamu pasti semakin menderita karena iblis itu nggak suka kamu diselamatkan. Maka dia menipu kamu dengan kenyamanan yang dia berikan bagi kamu. Kenapa ya orang nggak dekat sama Tuhan itu malah damai sejahtera ya Ilya? Kenapa dia malah mendapatkan banyak hal ya? Tapi aku yang punya iman malah nggak dapat apa-apa. Berbahagialah kamu, dan sekali lagi berbahagialah. Itu menjadi bukti bahwa kamu dekat dengan Tuhan. Sekarang saya tanya sama kamu, rasul-rasul yang dekat sama Yesus, apakah akhir hidupnya enak? Mati semua, matinya pun mohon maaf nggak layak. Dibakarlah, digorenglah, dipenggallah. Dekat dengan Tuhan Yesus loh. Baru tahu Kak. Melihat Tuhan Yesus loh. Menyentuh 1 Yohanes 1. Dirabanya tangan Tuhan kita itu. Dilihatnya wajahnya itu. Tidur bareng, makan bareng. Tapi apakah akhir hidupnya enak? Apakah hidupnya enak? Paulus itu dipenjara karena Yesus. Tapi apakah dia pernah mengeluh? Dan Yohanes digoreng, rebus dalam air panas. Dia yang ikut Yesus. Bahkan dia murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Tapi apa yang harus ia dapatkan? Penyiksaan bukan? Iya. Dia nggak mati dengan cara itu. Dia matinya tenang. Kalau Rasul Yohanes itu matinya tenang di Pulau Patmos. Akhir hidupnya di sana. Makanya ada makamnya di Turki. Cuma dia Rasul yang makamnya tenang. Matinya tenang. Tapi yang lain, yang ikut Yesus. Petrus yang paling berapi-api. Bagaimana akhir hidupnya? Disalibkan dia? Iya. Jadi jangan lihat kenyamanan dunia ini sebagai indikator kamu diberkati atau tidak. Tapi lihatlah iman yang sebesar biji sesawi di dalam hatimu. Ketika dunia ini menyiksamu, ketika iblis ini menimpalimu dengan pencobaan agar kamu menyangkali Allahmu itu. Tapi kamu tetap bersyukur sama Tuhan. Maka akan terjadi seperti yang pada Ayub. Meskipun Ayub ditimpali pencobaan yang luar biasa, tapi mulut dan hatinya tetap bersyukur sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan sama dia? Dia pulihkan berkali-kali lipat. Aku juga udah ngelakuin itu kok Kak. Udah ya. Tinggal tunggu aja waktunya. Kamu nanti baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 ya Kak ya. Kita baca ya. Ya isinya gimana ya Kak? Kamu tinggal tunggu waktunya aja. Nih, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal.
ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun, ada waktu menangis. Nah, kamu sekarang sedang menangis. Iya, Ada betul. waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari, ada waktu membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu berbicara, ada waktu mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi harus sabar sampai. Harus sabar. Kamu tunggu waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Indahnya itu bukan dengan kekayaan yang ditimpali apa enggak, tapi hati dan kenyataan bahwa kamu setia kepada Dia. Itu yang terpenting. Tinggal tunggu waktunya dan imani itu. Dan sambil mengimani kamu bekerja, melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kamu kerjakan. Udah mau akhir tahun kan Kak, tapi kayak ngerasa kok masih gini-gini aja ya, masih ngerasain hal yang nggak didoakan itu kayak belum terjadi ya Tuhan gitu kan Kak. Iya, tunggu waktunya aja. Tapi jangan tunggu waktunya kamu tidak berbuat. Kamu juga harus berusaha. Tuhan akan lihat usahamu. Tuhan akan lihat keadaanmu. Dia nggak mungkin doa kita kepada Dia yang benar itu nggak mungkin menyanyiakan kita dari apa yang kita imani dan kerjakan. Kamu beriman bahwa air ini menghilangkan hausmu, dengan air ini kamu tidak akan dahaga. Tapi kalau kamu tidak minum air ini, kamu juga tetap akan dahaga. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu ketuk, kamu minta, dan kamu cari. Tapi poin dari semuanya itu adalah kamu harus mencari dahulu kerajaan Allah agar semuanya ditambahkan sama kamu. Iya. Iman dulu. Dengan punya iman yang kuat, kamu akan punya pengharapan. Siap Kak. Siap. Itu ya? Ya Kak, boleh nggak Kak terakhir satu Ya. lagi. Aku pernah dengar ada orang bilang ada doa salah gitu. Sebenarnya Kak, kalau inti dari kita berdoa itu salah apa benar sih Kak? Nggak ada kan ya Kak doa yang salah? Benar nggak sih Kak? Doa yang benar, doa orang benar itu bersungguh-sungguh hati itu besar khasiatnya. Artinya, ya kamu doakan yang baik-baik lah, jangan doakan yang jahat lah. Kalau yang jahat, Kata orang, kamu pasti salah berdoa, nggak gitu doanya, kayak gini doanya lah. Kan kita kalau berdoa ya nggak ada kayak harus gini harus gitu kan Kak, nggak ada doa yang salah kan Kak. iya. Gak apa-apa kok berdoa aja sama Tuhan. Itu kan doa sama Tuhan itu kamu kan berkomunikasi sama Tuhan. Kalau Tuhan aku begini keadaanku, memang gak apa-apa. Hanya Dia tempat kita bersandar di waktu-waktu ini. Betul ya? Ya, makasih Kak Elia ya buat penjelasannya. Oke, semangat ya kamu ya, Maceria. Siap Kakak, makasih. Shalom. Oke, shalom. Jadi itu ya, kamu harus kuat apapun yang kamu alami di dalam hidupmu. Kenyataan dan fakta bahwa kamu mengimani Dia yang hidup, itu akan menghidupkan hidupmu baik di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Karena kekekalan itu ditaruh dalam hatimu melalui Dia yang kekal, yaitu Kristus. Silakan Pak Helpin Susanto. Shalom. Shalom Kak Elia. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Mau nanya ini Kak Elia, saya kan orang percaya, saya orang yakin akan Kristus itu. Ya, Dan, lalu? dan saya pun gini, ketika saya jarang sih baca yang Alkitab. Dan ketika saya membaca Alkitab, ada pertanyaan timbul dalam diri saya. Apa itu?
di dalam kitab Kejadian, kita kan sama-sama yakin dan sama-sama percaya Elohim itulah yang menciptakan manusia. Elohim yang ataupun Kristus itu, Yesus itu yang menciptakan manusia. Oke. Ah, jadi kan saya baca kitab Kejadian 6 ini, Kak Elia. Ayat? Baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Iya kan Kak Elia? Kejadian 1 ayat 26 ya. Lalu? Iya. Pertanyaan saya, kepada siapa sih Allah itu berbicara? Baiklah kita menciptakan, kita di sana adalah Tritunggal, Pak. Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya sendiri. Itu ya. Iya. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kirain saya kan gini. Saya dulu kan punya bapak udah meninggal. Jadi saya belajar sama dia gitu Kak Elia, dan dia menerangkan seperti ini pada saya, yang membuat saya masih bertanya-tanya. Dia berbicara kepada Elohim, dibilangnya kepada Yahweh, kepada Alfa dan Omega, kepada kepada ketika Nabi Musa melihat api yang berkobar-kobar membakar semak belukar, apa bahasa Ibrani? Iya. Nah, terus kan timbul juga pertanyaan, dan sampai sekarang saya tidak mengerti. Iya, jadi dengan siapa Allah berbicara? Yang berbicara itu di kita itu adalah Allah sendiri bersama dengan firman dan Roh-Nya Sang Bapa. Itu ya. Jadi Itu kenapa sih Kak Lia? Jadi kalau kata-kata seperti Elohim, Eloi gitu, gitu kan, kenapa begitu banyak namanya sih Kak Elia? Elohim itu bukan nama, Elohim itu adalah gelar. Elohim itu artinya adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani Elohim, Eloah bentuk tunggalnya Eloah, bentuk jamaknya Im, berarti Elohim. Asyir itu adalah nama perjanjian. Seperti Tuhan kan ketika Musa bertanya kepada Tuhan, Mashmo, siapakah namanya? Maka Tuhan bilang, Asyur aku adalah aku. Nah, Asyur ini kemudian disingkat, disebutlah Yahweh atau Hashem. Jadi berarti intinya gini, ketika Allah itu berfirman, setiap firman itu mempunyai nama lah gitu ya? Bukan. Jadi terus gimana? Elohim itu gelar, Pak, atau hakikat. Ya, dia itu hakikatnya Elohim. Hakikat kita manusia, hakikat dia Elohim. Namanya dia Asyir, nama saya Elia. Terus kalau Eloi itu? Eloi itu juga bahasa Ibrani. Eloi lama sabachthani. Iya, itu. Atau Eli lama itu bahasa Aramaik. Artinya Allah, Allahku. Oh, berarti lain ya kalau Asyir itu sama Asyir itu nama perjanjian. Iya, Akulah aku artinya. Iya, maksudnya lain, udah lain masa gitu ya. Bukan lain masa, itu lain penggunaannya lain. Gitu ya. Makanya tadi saya bilang Kak Elia, berarti ketika Allah itu berfirman, tadi kan kayak seperti yang kata Kak Elia, seperti kata itu kan nama perjanjian. Terus kalau kata Elohim itu kan itu nama gelarnya gitu. Seperti yang Kakak bilang. Jadi kalau kayak Eloi lama sabatan itu, Eloi itu nama apanya tuh Kak Elia? Eloi itu Allah artinya, Pak. Gelar itu, Pak. Masa nggak paham sih? Paham Kak. Ada lagi? Enggak Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kasih ya Kak. Oke.